atau ikut-ikut majelis kan, soalnya kan Panang dan Muhyiddin penasaran. Betul. Dulu pernah ikut rombongan di mana aja? Pernah, banyak itu, sekali ya. Habib alhamdulillah mengikuti kegiatan rombongan, salah satu di antaranya mungkin yang cukup masyhur, almarhum Al-Arif Billah Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Rosyad Tunggulirang. Iya betul. Nah saat itu Habib bersama dengan yang Allah yarham juga, beliau sudah wafat juga, ada almarhum Abang Sani. Bang Sani yang dari Tunggulirang, terus juga ada beberapa teman Habib di situ di rombongan beliau. Dan saat itu Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Rosyad sebagai pimpinan dari rombongan maulid tersebut. Dan beliau itu masih keluarga dengan Abah Guru Masih Skumpul, keluarga dengan Abah Guru Skumpul. Kalau tidak khilaf, pernah dengar itu beliau lebih tua. Iya betul. Kalau dari nasab silsilah, kalau tidak salah Abah Guru memanggil beliau dengan sebutan kakek. Ya. Istilah Banjar Kai. Kai betul. Ya, berarti Masya Allah Pian pernah bertemu dengan sosok Abah Guru Skumpul. Alhamdulillah. Satu majelis dengan almarhum Kiai Haji Muhammad Rosyad. Masya Allah. Sebuah keberkahan yang luar biasa. Betul sekali. Kami mendengar cerita itu saja merasa bahagia. Bagaimana perasaan kita ketika berkumpul bersama orang-orang soleh, para aulia, para ulama saat itu. Masya Allah. Alhamdulillah Habib merasakan keberkahan yang sangat luar biasa dari tuntunan para ulama, orang-orang soleh, terlebih yang pada zaman dulu ya. Dulu ada almarhum Kiai Haji Badruddin, ada almarhum Kiai Haji Muhammad Rosyad, terus ada juga almarhum Kiai Haji Muhdor di Martapura, ada Kiai Haji Muhammad Romli dan Ropi'i, serta masih banyak ulama-ulama lain yang meninggalkan jejak dan kesan yang sangat luar biasa bagi kita. Keberkahan yang sangat luar biasa. Panang bertemu Habib, bersalaman dengan Habib, itu sebuah keberkahan yang luar biasa karena tangan Habib adalah tangan yang pernah bersalaman dengan orang-orang yang mulia tersebut. Itu Bib. Alhamdulillah Panang Bib. Alhamdulillah. Ini anugerah yang luar biasa Panang bisa dekat dengan Habib. Masya Allah. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi mata rantai kita dalam sanad keilmuan untuk menyambungkan kepada hadrat baginda Rasulullah melalui beliau ulama-ulama ussalihin yang sangat luar biasa. Nah, Habib kan menyampaikan tentang apa itu ya, bersambung. Betul. Jadi perkara maulid ini, maaf Bib ya, bertanya. Betul. Sumber Habib dapat ilmu sekaligus pengamalan maulid ini dari mana Bib? Alhamdulillah dulu Habib ketika bertemu dengan sosok Abah Guru Skumpul, di situ kemudian Allah menunjukkan betapa tingginya ilmu dan adab seorang Al-Arif Billah Abah Guru Skumpul. Karena saat itu Habib sendiri melalui almarhum Abah Habib sendiri ya, kakekmu itu, Habib Muhsin Bahasim, berwakil melewat beliau disampaikan ke sosok Abah Guru Skumpul untuk meminta sanad ijazah maulid, khususnya sholawat pada umumnya. Lalu Abah Guru Skumpul menjawab dengan segala ketawaduan diri beliau. Beliau menjawab, Masya Allah Habib Muhsin, ulun tidak berani mengijazahkan kepada cucunya Rasulullah kecuali cucu Rasulullah sendiri, dan di sini masih ada murid Habib Ali Sohibul Maulid. Sampai sebegitunya sosok Abah Guru Skumpul. Jadi beliau saat itu lebih mengarahkan kepada Al-Habib Ali bin Habib Hasan Al-Habsyi yang ada di Kampung Jawa Martapura. Dari situ sumber sanad Habib. Jadi Habib mengambil sanad ijazah, sholawat dan maulid Simtutur khususnya kepada Habib Ali bin Habib Hasan Al-Habsyi di Martapura. Beliau adalah murid dari Habib Ali bin Habib Muhammad bin Habib Husin Sohibul Maulid. Masya Allah. Murid secara langsung. Murid secara langsung. Masya Allah. Karena maulid itu sendiri yang Habib tahu sampai ke Kalimantan ini dengan dua jalan. Melewati dua jalan. Yang pertama juga dibawa oleh Al-Mukarram Kiai Haji Badruddin. Beliau mengambil sanad ijazahnya melalui Habib Ali Kuitang. Kemudian beliau sampaikan masuk ke Kalimantan Selatan. Yang kedua melewati Abah Guru Skumpul. Abah Guru Skumpul tentunya mempunyai riwayat yang cukup panjang, yaitu dilimpahkan oleh murid langsung Habib Ali Sohibul Maulid, yaitu Al-Habib Zain Al-Habsyi yang juga ada di Martapura. Habib Zain dengan Habib Ali bin Habib Zain dengan Habib Ali masih kerabat, masih keluarga. Cuman Habib kurang tahu persis ya. Yang jelas beliau masih sama marga Habsyi dan beliau berdua sama-sama murid langsung dari Habib Ali Sohibul Maulid. Luar biasa, berarti antara Habib cuma Habib Ali bin Hasan langsung ke Habib Ali pengarang maulid. Alhamdulillah. Habib begitu dekatnya. Begitu dekat. Alhamdulillah. Pengarang maulid, Masya Allah.
bangga, Alhamdulillah, luar Masya Allah, biasa senang. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa berkumpul membawa bersama manfaat Habib ya, Hanafi. Insya Nah, Allah. sewaktu Habib mengambil sanad kepada Habib Ali itu ada nggak pesan-pesan beliau tentang seseorang ataupun kita yang mau mengamalkan Maulid Habsyi itu, Bib? Betul, ada. Pesan beliau adab Ada yang ya, harus dijaga. betul. Sangat ada ya, sangat berkesan, dan pesan beliau itu sangat mendalam. Karena sampai sekarang pun Habib sendiri terus terang ya, mengenai adab itu paling prioritas, paling utama di dalam membaca maulid. Kekhusyuan, kekhidmatan, etika kita. Bahkan Habib tidak berani ketika maulid dibaca itu meminum air pun tidak berani, kalau kecuali memang darurat, memang mungkin lagi serak atau apa, apalagi mungkin seperti kipas-kipas tangan. Nah itu kadang yang membuat Habib bisa merasa sedikit riskan ya, ketika di zaman ini ada orang membaca maulid tidak menjaga kekhusyuan dan kekhidmatan seperti main game handphone atau asik bercakap-cakap. Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan etikanya kan dapat kita cerna secara akal sehat ya. Kita bicara di depan presiden saja itu sepertinya tidak berani ya, tidak dibenarkan, tidak berani ngobrol. Iya, diatur secara protokoler etikanya. Nah terlebih ketika ini pimpinan dunia akhirat. Jadi bukan tentang menghormati siapa yang membaca, tapi lebih kepada menghormati siapa yang dibaca. Seperti itu pandangannya. Sehingga Masya Allah, Alhamdulillah. Dilanjutkan lagi. Sehingga kita itu betul-betul merasakan kekhidmatan dalam nikmat bersolawat kepada Rasulullah. Kita merasa bahwa Rasulullah itu hadir. Nah, ketika bicara Rasulullah hadir, jangan salah penafsiran dulu. Artinya ini mungkin bahasa yang begitu mendalam ya. Hadirnya Rasulullah itu dalam arti kita merasa seolah-olah musyahadah. Kita merasa seolah-olah melihat Allah itu menyaksikan apa yang kita lakukan, merasakan Rasulullah itu menyaksikan apa yang kita lakukan. Bahkan tentunya Allah sangat mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, sehingga kekhidmatan itu yang membuat kita merasa bahwa kita sedang disaksikan oleh baginda Rasulullah, walaupun kita tidak melihat wujud dari baginda Rasulullah itu sendiri. Masya Allah. Berkenaan tentang sanad ijazah maulid itu, Bib. Betul. Sebenarnya seberapa penting sih ijazah sanad maulid itu, Bib? Sangat penting. Ijazah. Ketika orang bertanya, apakah ijazah sangat penting? Di sini ketika kita bicara tentang maulid, maka maulidlah yang kita fokuskan. Sebenarnya untuk semua ilmu ya. Ijazah itu kita ambil perumpamaan seperti ini. Mungkin kalau ada ini air ya, ada perahu. Bayangkan kalau perahu itu kita naikkan ke daratan kan agak susah. Otomatis perahu tetap di atas air. Nah logikanya, bagaimana perahu itu bisa kita tinggalkan dengan tenang kalau tidak ada tali yang untuk diikatkan? Istilah bahasa Banjar ditambatkan. Nah jadi tali inilah yang menghubungkan kita kepada baginda Rasulullah SAW, sebagaimana disampaikan al-ilmal mu'tabar huwa mattasala sanaduhu ila khairil bashar. Ilmu yang tamam, yang sempurna itu adalah yang sanatnya, mata rantainya, tali penghubungnya, wasilahnya sampai kepada baginda Rasulullah. Sehingga hidupnya satu ilmu yang sanatnya sampai kepada Rasulullah, yaitu tuntunan ke dalam batin kita. Ini yang kadang tidak kita sadari, padahal sebenarnya kita nikmati. Ketika kita berpikir untuk melakukan hal-hal negatif, kemudian muncul tuntunan cahaya Rasulullah untuk tidak membenarkan melakukan perbuatan tersebut, itulah berkat dari sebuah sanad. Karena tuntunan cahaya Rasulullah dari ilmu yang kita amalkan, yang kita pelajari. Tidak terhitung ilmu yang Habib sampaikan. Masya Allah. Mudah-mudahan panang dan para muhibbin yang menonton amin ini bisa mengambil berkah ilmu, terutama dari ilmu-ilmu amin ulama-ulama terdahulu tadi, Bib. Betul.
Baiklah para muhibbin, itu tadi perbincangan Panang bersama Habib Hanafi Hariri Bahashim. Mudah-mudahan kita, terutama Panang, bisa mengambil hikmah dan ilmu di setiap apa yang Habib sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Beb, kita belikan Beb. Kalau datangan si Bungol lawan siapa tadi Beb? Aduh, Masya Allah. Makasih kita. Bangsat bibir, jadi syuting ngebuahannya malamnya. Menggetar. Karena kalau ada lakas mandi ini menggetar ya nak. Masuk angin nih bir. Mun soto.